Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah setelah kemarin kita PTM, sekarang kalian belajarnya PJJ lagi ya di rumah ya. Tapi tetap semangat. Mudah-mudahan pekan depan dan selanjutnya kita bisa PTM lagi bersama, dan mudah-mudahan setiap hari PTM. Oke, baik. Hari ini kita masih di tema 5 ya. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita fokus kepada berwirausaha. Kita akan belajar mengambil hikmah dari entrepreneur yang ada di bukunya. Oke, baik. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Nah, di sini pernah nggak kalian melihat benda-benda yang menurut orang banyak itu nggak terpakai, tapi di tangan-tangan orang yang pengusaha yang punya ide-ide kreatif, benda-benda tersebut menjadi barang-barang yang bernilai. Banyak kan ya, yang biasanya dipungut di tempat-tempat sampah, terus dioles sama yang mempunyai ide kreatif sehingga mempunyai nilai jual yang berharga ya, nilai jual yang wow. Oke. Nah, di sini tentunya ide-ide kreatif itu menimbulkan beragam produk yang dihasilkan. Makanya kalau kita melihat wirausahawan yang ada di sekitar kita itu bermacam-macam, beragam ya. Kenapa? Karena keahlian, ide-ide mereka itu berbeda-beda juga. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar, coba kalian sambil buka di bukunya halaman 119 ya, 119. Nah, kita akan belajar tentang bunga kering yang tidak sekedar menumpuk menjadi sampah, yang dikelola, didaur ulang oleh Ibu Made, seorang wirausahawan dari Bali. Nah, Ustadz sekarang minta kalian untuk membaca teks tersebut, kreativitas yang membuahkan hasil, dibaca mengenai perjalanan Ibu Made itu yang mulai mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan sehingga sekarang menjadi usahanya yang pesat berupa aneka produk pewangi ya, seperti sabun, pelembab, pewangi ruangan dan sebagainya. Silakan kalian baca sampai di sini juga ya. Yang ini juga di halaman berikutnya dibaca sampai selesai. Ya. Di stop dulu videonya, kemudian kalau sudah kita diskusikan coba yang ini. Coba jawab pertanyaan berikut. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Setelah kalian baca tadi, tentunya kalian bisa mengetahui bahwa usaha yang dilakukan oleh Ibu Made itu adalah mendaur ulang bunga-bunga kering yang berjatuhan sehingga menjadi produk-produk yang bernilai guna seperti parfum, sabun, ya, rangkaian bunga dan lain sebagainya. Kedua, apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Apa kira-kira? Oke, betul sekali, bunga. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Nah, seperti yang dibahas kemarin di sekolah, manfaatnya ketika kita membangun sebuah usaha, yang pertama, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Setelah lapangan pekerjaan terbuka, maka kesejahteraan di sekitar tempat kita itu
tempat kita membuka usaha itu akan menjadi lebih sejahtera ya, seperti Mia yang kemarin kita bahas. Oke, kurang lebih manfaatnya seperti itu. Dan juga bunga-bunga yang kering di sini ya bisa bersih ya, lingkungannya bisa bersih. Kenapa? Karena nggak ada bunga-bunga yang bertebaran. Semua diproduksi, didaur ulang menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat ini tidak Ustadz diskusikan, tapi Ustadz minta kalian menjawab sendiri menurut pemahaman kalian. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Apa itu yang dapat kamu pelajari dari Ibu Made? Ya, tentunya jawaban kalian ini akan bermacam-macam. Silakan tulis ya di bukunya dan kirimkan ke Ustadz atau Ustadzahnya. Oke, itu yang pertama dari Bu Made. Nah, lanjut. Nah, di awal pernah kita bahas bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha ya. Di pembelajaran sebelumnya disebutkan bahwa ketika kita ingin berwirausaha, kita harus mempunyai ide kreatif atau kreativitas. Selain itu juga diperlukan ketekunan. Tahu tekun? Tekun di sini bersungguh-sungguh. Gagal coba lagi, nggak diterima perbaharui lagi ya usahanya. Dalam berwirausaha seperti kisah Man. Ini mau dibaca Man apa mau dibaca Man? Nah, terserah kalian. Dibaca Man ya. Namanya orang ini. Nah, kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Betul sekali. Kalau kita tidak kreatif, kita tidak tekun, maka usaha kita akan gagal ya. Coba lihat di sekeliling kalian, rumah, tetangga kalian ya. Orang yang kreatif, orang yang tekun di setiap pekerjaannya, dia akan selangkah lebih maju daripada yang lainnya. Oke. Nah, lanjut sekarang kalian coba juga buka nanti di bukunya di halaman 131 ya. Belajar dari Man. Man ini anak kecil seperti kalian, usianya masih 12 tahun, tapi sudah bisa menghasilkan uang, bisa membantu ekonomi keluarganya. Lantas bagaimana dengan kita? Nah, mari kita belajar dari seorang anak laki-laki yang bernama Man. Silakan kalian baca ya. Nah, silakan kalian baca sendiri di bukunya sampai paragraf terakhir ini ya. Nah, setelah kalian baca, nah baru kalian di buku tulisnya jawab pertanyaan yang ada di halaman 132 sampai 133 berdasarkan bacaan tersebut. Nah, insya Allah jawaban kalian itu akan bermacam-macam nantinya ya. Kenapa? Karena pertanyaannya ini nalar, jawabannya nalar ya. Oke, mungkin ini dulu untuk materi wirausahanya. Silakan kalian jawab dulu ya, baca kemudian jawab. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya jangan lupa kita sebagai orang Islam Muslim harus berwirausaha. Jangan sampai kita menjadi orang yang kekurangan dalam ekonomi ya. Karena Islam mengajarkan untuk kita menjadi orang kaya ya. Manfaatnya orang kaya kan banyak seperti kemarin. Nah, bisa membantu yang lainnya, membangun sekolah, membangun masjid dan lainnya, rumah sakit ya. Makanya kita harus tetap berusaha memunculkan ide-ide kreatif kita, dan jangan lupa untuk tekun. Nah, kita harus belajar pada
tokoh-tokoh Islam seperti Umar, Utsman, ya. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.